Hari ini secara global kita diajak untuk memikirkan tentang anak-anak. Nah, secara khusus karena kita di Indonesia, maka temanya adalah luar biasa ini, anak-anak Katulistiwa. Ya, karena kita ada di garis Katulistiwa. Memandu anak-anak Katulistiwa. Oke, jadi fokusnya kepada anak-anak. Saudara, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, ya saya katakan, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang sangat sadis, bukan tentang orang berdosa dihukum di neraka, bukan. Satu-satunya ayat yang paling sadis di seluruh Alkitab. Bukan karena orang Kristen gagal membuat gedung gereja. Tuhan tidak marah. Satu-satunya ayat yang paling sadis di seluruh Alkitab. Sampai Tuhan marah dan marahnya itu sadis. Bukan karena kita tidak memberi persembahan. Bukan karena kita tidak doa puasa. Bukan karena kita tidak hafal sekian banyak ayat Alkitab. Bukan karena kita tidak berkhotbah. Bukan. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu dunia. Bukan cuma memberitahu kita, tapi memberitahu dunia bahwa Tuhan Yesus marah dan kemarahannya sangat sadis. Saya akan baca, kita akan lihat Matius 18 ayat yang ke-6. Jauh sebelum ada Komnas Anak. Tahu ya? Komnas Nasional Hak Anak. Jauh sebelum itu. Sebelum lembaga dunia PBB membuat sebuah fakta di Jenewa, saya lupa tahun berapa itu, tentang hak perlindungan anak. Jauh sebelum itu. Maka Tuhan Yesus adalah orang pertama di dunia yang sangat memperhatikan hak anak. Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan, membelokkan, merusak, menunjukkan jalan yang salah. Perhatikan tema yang dipilih oleh Pesat Nasional, memandu anak-anak Katulistiwa. Dari kata pandu, itu bahasa Sanskerta. Artinya yang menuntun. Kalau saudara sering naik kapal, maka selalu ada istilah kapal pandu. Ya, itu kapal kecil. Ya, sebelum kapal-kapal besar bersandar di pelabuhan, apalagi masuk ke negara baru, harus ada kapal pandu. Untuk memandu, untuk memeriksa. Nah, anak-anak yang tidak dipandu, tidak dituntun, tidak diarahkan, itu pasti sesat. Nah, itu kata disesatkan. Begini hukum surga. Kepada kita orang-orang dewasa yang menyesatkan yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Stop dulu. Jadi kalau kita manusia dewasa tidak memandu, menuntun, menunjukkan jalan kepada anak-anak itu, otomatis mereka tersesat. Apalagi kalau kita merusak hidup mereka. Salah satu penyesatan yang paling ngeri adalah Tuhan tolong kami, child abuse, pelecehan anak-anak. Dan kalau kita mendengar kata pelecehan, abuse,
90% kita lari kepada sexual abuse. Masalah seks. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita orang dewasa yang menyesatkan anak-anak itu? Saya ulangi lagi. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Saudara, lihat terjemahan aslinya. Lihat berapa terjemahan. Ini yang saya terharu dan saya kagum pada kasih Bapa yang luar biasa. Ternyata semua anak kecil, menurut firman ini, mereka pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong dicatat. Ini yang mengharukan sekali. Maka itu ketika banyak orang bertanya, kalau ada anak kecil meninggal, ya, pasti pertanyaannya, apakah dia langsung selamat kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus? Ada yang jawab, tergantung iman orang tuanya. Hari ini saya menjawab, kalau masih ada yang bertanya, bagaimana dengan anak-anak kecil yang meninggal, yang belum dengar tentang Tuhan Yesus? Pegang firman ini, bagi Tuhan Yesus, semua anak-anak itu otomatis percaya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Nah, apa yang patut dibuat untuk orang dewasa yang tidak memandu hidup anak-anak? Apa yang harus dikerjakan? Hukuman apa yang layak diterima oleh kita orang dewasa yang tidak mau menuntun anak-anak ke jalan yang benar, ke hidup yang benar? Sadis, saudara. Begini kata Tuhan Yesus, lebih baik baginya jikalau sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Lagi sekali, tahun 70-an, saya lupa 76 atau 78. Ketika pertama kali Roh Kudus mewahyukan firman ini, saya kaget. Coba renungkan. Sejago-jagonya seorang jago renang. Dengar kalimat ini. Sejago-jagonya seorang jago renang. Wih, berarti dia perenang hebat. Misalnya Michael Phelps. Dalam sejarah dunia, Michael Phelps ini adalah satu-satunya manusia di dunia. Satu-satunya. Sampai hari ini belum ada saingannya. Yang 2 kali Olimpiade, kalau saya tidak salah, menyabet medali emas paling banyak. Sebelum dia belum ada. Nah, nanti setelah dia kita nggak tahu, mungkin akan ada. Nah, Michael Phelps itu perenang hebat. Batu kilangan, saudara cari di kamus. Batu kilangan itu paling ringan, itu kurang lebih 5 kilo. Paling ringan. Tergantung mereka akan mecahkan biji apa. Sesuai dengan kebutuhan untuk mecahkan numbuk biji-bijian yang kulitnya keras. Itu batu kilangan yang diputar itu. Saudara bisa cari di Google. Saudara, kita lihat. Sejago-jagonya seorang jago renang. Kalau dia dikalungi beban 5 kilo saja, tolong jawab, dia bisa berenang enggak? Nah, ini yang buat saya terkejut. Wih, sadis sekali. Nah, kalau hukuman menyesatkan anak-anak seberat ini, berarti ada sesuatu. Nah, tolong yang belajar hukum, kalau ada hakim, jaksa, pengacara di sini, semua pembuat hukum, ya,
semua pembuat hukum itu harus menimbang, mengukur. Perbuatannya salah seberapa, maka seperti itu hukumannya. Nah, kalau Tuhan Yesus memberi hukum yang menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, maka orang itu satu anak saja. Orang itu harus dilempar ke laut, tapi dengan dikalungi batu kilangan. Berarti orang itu ditenggelamkan hidup-hidup. Nah, ketika Roh Kudus menunjukkan ini kepada saya, berarti berat dong kasusnya. Kalau kita tidak memandu seorang anak, kita nggak menuntun seorang anak. Lalu siapa anak-anak itu? Waktu Roh Kudus bukakan itu, saudara, saya lebih menangis lagi. Saudara perhatikan, anak-anak orang itu beda dengan anak binatang. Anak binatang itu tidak perlu diajar jadi binatang itu. Dia otomatis ngerti siapa dia. Maka itu istilah saya, karena saya orang Jawa. Nggak mungkin ada orang perlu ngajari anak ikan berenang. Nggak mungkin ada orang perlu ngajari anak burung terbang. Nggak mungkin orang akan mengajar anak-anak binatang untuk ingat kamu itu siapa. Nggak perlu. Maka itu istilah saya, kalau ada seekor anak anjing, nggak usah diajar jadi anjing. Dia akan nganjing sendiri. Ini istilah Jawa. Maafkan saya. Tapi anak orang yang tidak dipandu, tidak dituntun, tidak diarahkan menjadi orang, catat, maka anak-anak itu sampai dia dewasa, dia pasti jadi orang-orangan, nggak akan jadi orang. Saya harap saudara mengerti. Waktu Roh Kudus menerangkan itu, saya bilang, oh puji Tuhan, dari Filipina juga hadir. Ya, Mapuhai yang dari Filipina itu manusia. Maka itu konsep yang penting. Masih ingat 1 Korintus 15 ayat 33? Saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 33. Firman itu nggak berlaku untuk binatang. Janganlah sesat, sebab pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Binatang gak berlaku ayat itu. Maka itu saya punya ilustrasi begini. Saudara tinggal di suatu kota kecil. Dan di kota itu tidak ada sapi, ya, tidak ada kerbau, tidak ada binatang-binatang yang lain. Tapi semua orang di desa itu peternak kuda misalnya, ya. Betul ada komen, waduh, bahaya dong jika seorang anak bertemu dengan orang dewasa yang pikirannya jahat, justru itu harus dihukum. Maka itu ketika Indonesia kira-kira 2 tahun yang lalu menetapkan undang-undang baru, perusak anak-anak seksual dihukum kebiri. Saya setuju, saudara. Karena itu jahat. Saya lanjutkan supaya kita ngerti konsep ini. Supaya tidak ada seorang pun kita berlaku salah. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, binatang nggak perlu. Misalnya, desa saudara, kota kecil itu peternakan kuda semua. Nah, tetangga saudara kebetulan punya seekor sapi betina yang sedang hamil. Nggak lama, anak sapi lahir. Begitu anak sapi ini lahir, induknya mati. Nah, sekarang perhatikan.
Berarti sejak sapi ini lahir sampai dia besar, entah besar umur berapa tergantung, dia nggak pernah ketemu sapi yang lain seekor pun nggak pernah. Tapi sejak dia lahir, dia kumpulnya dengan kuda-kuda yang ribuan itu. Karena di tempat orang itu tinggal nggak ada peternak, nggak ada binatang ternak lain, cuma kuda. Jadi nggak ada sapi, nggak ada kerbau, nggak ada yang lain. Saya tanya, seekor anak sapi yang sejak dia lahir nggak pernah ketemu sapi yang lain, tapi kumpul dengan sekian ribu kuda. Tolong jawab pertanyaan saya, dia akan berkelakuan bersikap seperti kuda, satu lawan ribuan, atau tetap sapi? Ayo jawab yang di komen. Yang di Zoom, kolom chatting, coba buka. Ya, yang di Facebook, di Instagram, saya ingin. Loh, ada yang berani jawab. Dia berpikir dia kuda. Tidak, salah itu. Enggak terpengaruh. Dia kuda. Oh, jawabannya ada banyak ini. Di Zoom, kuda. Oh, ini di Surabaya, dari Jakarta, seperti kuda. Nah, salah besar. Ada yang jawab tetap sapi. Betul. Yudi, teman saya dari Jerman. Betul, tetap sapi. Walaupun dia dikumpulkan dengan ribuan kuda. Dan dia nggak pernah ketemu sapi yang lain. Dia tetap sapi. Ketika Roh Kudus, maka si Icat, kamu menjawab, oh dari Alabama juga hadir, tetap sapi. Betul. Nggak terpengaruh. Tapi satu anak orang dari keluarga baik-baik diajar takut Tuhan sejak kecil. Begitu dia pemuda atau pemudi usia muda, dia harus merantau dan bertemu dengan kelompok yang salah. Maka 1 Korintus 15 ayat 33 terjadi, saudara. Jadi saudara tahu nilai anak. Maka itu di Facebook saya, di Instagram saya beri tema, anak-anak itu sangat spesial bagi papa dan bagi dunia. Jadi seorang anak, tolong dicatat, sampai dia umur sebelum 10 tahun. Nah, saya nggak tahu ukuran angka tahunnya berapa masing-masing. Pokoknya setiap anak sebelum umur 10 tahun, maka di benak mereka, di hidup mereka, itu tidak ada konsep salah dan konsep benar. Tidak ada. Buat setiap anak, termasuk kita dulu waktu masih anak-anak. Setiap anak orang sebelum umur tertentu, mereka itu tidak punya konsep salah itu apa, benar itu apa. Jadi semua anak yang dilihat, yang didengar, yang dia lakukan itu adalah benar, walaupun itu salah. Ini yang menakutkan, saudara. Maka itu kita tidak boleh melarang anak. Satu kali saudara, saya ada di sebuah bandara. Ya, saya nunggu pesawat. Saya bangkit emosi saya. Kenapa? Nah, gak jauh dari tempat saya duduk, itu ada tong sampah. Tiba-tiba saya lihat ada anak kecil. Saya juga gak tahu orang tuanya sebelah mana. Terus dia buka tong sampah itu. Nah, begitu dia ambil salah satu sisa makanan itu, pas dia mau masukkan ke mulutnya, saya bereaksi untuk ngelarang dia. Ternyata saya kalah cepat. Ibunya nyamperin. Anak itu dihajar di depan orang banyak. Nangis dia. Nah, sekarang emosi saya bangkit gara-gara si ibu itu. Saya rebut anak itu. Saya peluk dia. Wah, karena saya ngomong kenceng banyak orang dengar.
Dia bilang, ibu, jangan pukul anak ini. Karena dia tidak tahu bahwa sampah itu kotor. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Wih saudara, karena saya agak emosi, jadi suara saya juga agak kencang. Maka itu saya berkata, anak ini nggak salah, dia nggak tahu. Siapa masih ingat tahun 2019? Atau 2018 yang lalu sebelum Covid, viral di sosial media, ada video pendek. Ada seorang papa lagi kerja, duduk di mejanya, lalu ada anaknya yang kecil datangin ambil batang ke papanya, ambil beri minum. Masih ingat ya? Ya diminum sama papanya. Itu terjadi beberapa kali. Sampai suatu saat pas papanya keluar dari kantornya menuju ke kamar, dia kaget. Lihat anaknya sedang dengan gelas yang biasa dipakai untuk beri minum papanya itu. Ada yang pernah lihat nggak? Coba cari di Google, di YouTube ada. Begitu papanya ngelihat, ternyata air minum yang diberikan anaknya berapa kali itu adalah air dari dalam kloset WC. Saudara perhatikan. Anak itu nggak salah. Dia nggak ngerti. Pokoknya air. Contoh yang terakhir. Sudah sering dikhotbahkan dan saya setuju. Ini ilustrasi. Benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi ini kisah di Amerika. Seorang pendeta berjuang untuk ingin punya mobil dan dia nggak mau kredit. Akhirnya dia kumpulkan uang cukup lama, sekian tahun. Akhirnya dia berhasil beli mobil cash, kontan, ya, nggak pakai kredit. Tiap pagi mobil ini dicuci, dimandiin oleh si pendeta. Nah ada anaknya yang umur 7 tahun ngeliat. Setelah beberapa hari timbul pikiran baik buat anak ini. Aku sayang papaku. Besok aku mau bantu papa cuci mobilnya. Aku mau bangun lebih pagi sebelum papaku bangun. Main ini otaknya. Bagaimana ya supaya cepat bersih mobilnya papaku ini? Dia tiba-tiba klik. Ingat. Dia sering lihat mamanya di dapur. Ya, di tempat cucian piring. Kalau mamanya bersihkan panci, pantat panci yang kotor. Mamanya pakai busa tapi yang dari logam itu loh. Tahu ya? Wah, dapat ide itu. Maka pagi-pagi itu suatu hari tanpa tanya papanya, anak itu ambil ember, ambil sabun seperti yang papanya lakukan tiap pagi. Cuma busanya diganti. Busa yang dari dapur yang biasanya mamanya pakai untuk bersihkan pantat panci. Dengan bangga, dengan nyanyi-nyanyi, dia ambil sabun, dia siramkan ke bodi mobil, lalu dia gosok dengan sponnya dari besi itu. Sudah busanya banyak, seperti papanya, dia ambil selang air, dia semprot. Begitu sabun-sabun itu turun dari bodi mobil, anak ini terperanjat kaget. Ada apa? Baret semua. Dia ketakutan. Belum sempat bereaksi takut, papanya keluar. Begitu papanya lihat mobil kesayangannya baret semua. Wah, emosinya bangkit. Sebelum dia bertindak apa-apa, Roh Kudus tegur dia. Jangan kamu marah karena perbuatannya. Tapi perhatikan motivasinya. Dalam ilustrasi itu, jemaatnya berkomentar. Itu khotbah pendeta yang terbagus selama mereka digembalakan oleh pendeta itu. Ya. Saudara, itu anak-anak. Nggak tahu salah mana, nggak tahu benar mana. Buat anak-anak semuanya benar. Maka itu betapa jahatnya kita
kalau kita menyesatkan mereka. Racun kita bilang kecap manis misalnya. Buat anak itu percaya itu kecap manis. Jadi lagi sekali Matius 18 ayat 6. Ini ayat yang paling sadis. Karena anak-anak tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Di hidup anak-anak semuanya benar walaupun itu salah. Maka itu kenapa Alkitab mengajarkan untuk papa mama jadi contoh yang baik. Salah satu yang saya sangat mensyukuri COVID-19. Salah satu. Ada beberapa yang saya syukuri. Nggak ada kebaktian sekolah minggu. Saya bersyukur itu. Loh, kok bersyukur? Karena Ulangan 6 ayat 7. Tugas guru itu bukan guru, tapi papa mama. Ulangan 6 ayat 7. Ada yang komen dari Semarang, anak saya. Mobil itu benda, ya, diciptakan untuk dipakai. Manusia itu diciptakan untuk dikasihi. Makasih Pandi, kamu tulis ini bagus sekali. Oh, ini terjemahan FAYH. Saya akan baca ya. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa di antara kalian menyebabkan salah seorang anak kecil yang percaya kepadaku kehilangan kepercayaannya, maka lebih baik baginya kalau pada lehernya diikatkan sebuah batu besar dan dilemparkan ke dalam laut. Ini terjemahan FAYH. Wih, luar biasa ini saudara. Kalau kita mau belajar kebenaran ini, maka dunia akan dipulihkan secara utuh karena kita menjadi pelaku firman itu. Jelas ya, dulu kita seperti mereka, cuma kita lupa. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini cuma kesaksian. Di banyak tempat kalau saya diundang untuk mengajar, ada anak-anak ribut. Hampir saya nggak pernah terpengaruh. Dan itu jadi kesaksian. Kenapa saya nggak terpengaruh? Saya tetap akan khotbah, akan ngajar. Loh kenapa? Jawabannya singkat. Dulu saya juga seperti itu, cuma saya lupa. Ya sudah. Hebatnya, bagian yang berikut. Alkitab hanya menulis satu-satunya hal. Ya, maka itu COVID-19 saya syukuri. Kenapa? Karena gak ada kebaktian sekolah minggu. Lo kok syukur? Iya, supaya papa mamanya jadi guru sekolah minggunya. Ini loh kebenaran yang ada dalam hidup kita. Maka itu papa mama kita harus tahu. Ya, ini ada yang komen. Saya nggak kenal siapa ini, Ruth Grace. Saya sudah dengar kesaksian mobil ini sejak kecil. Tapi sampai sekarang masih tetap diberkati oleh kesaksian ini. Puji Tuhan. Memang kesaksian yang luar biasa. Anak-anak. Oh ya, saya cerita lagi karena kesaksian. Suatu hari saya baca ilustrasi dari seorang pendeta. Bagus. Sudah hari Jumat itu. Dia mau persiapkan khotbah untuk hari Minggu. Tapi anaknya ganggu terus. Dia mau melukis sesuatu. Tetapi anaknya, papanya ini sibuk. Nggak mau tahu. Nanti papa lihat. Anak ini keras juga. Pokoknya dia minta papanya harus melihat itu. Nah dia bilang, papa ini mau nyiapkan khotbah. Buat lusa. Kamu ganggu terus. Keluar sebentar, masuk lagi. Klimaksnya saudara. Anak ini perempuan. Punya ide. Dia naik ke meja belajar bapaknya. Di meja itu Alkitab terbuka. Konkordasi buku-buku lain untuk bahan khotbah terbuka. Anak perempuan ini mungkin kurang lebih 5 tahun. Langsung duduk di atas Alkitab bapaknya. Sambil bawa lukisan yang dia lukis. Lalu lukisannya ditempelkan ke wajah papanya. Anak itu berkata, "Pa, tolong lihat."
Papanya kaget. Akhirnya papanya ambil. Anak itu masih duduk di depan papanya. Wih, bagus ya, bagus. Wih, kamu pintar. Anak ini nggak puas. Enggak, papa nggak lihat. Loh, papa sudah lihat ini. Tidak, papa nggak lihat. Terus anak ini menanyakan kalimat ini. Sekarang papa sebutkan siapa yang ada di lukisan ini. Papanya masih belum sadar. Dia lukis omanya, dia lukis mamanya, dia lukis 2 kakaknya, dia lukis 1 adiknya, dan yang terakhir anjingnya digambar di situ. Papanya masih belum ngeh. Sudah Pak, sudah. Terus dia pegang kepalanya anaknya. Kamu pintar sekali nak. Ini anak tambah marah. Papa bohong. Papa nggak lihat. Loh, papa sudah lihat. Ini ada oma, ada mama, ada kakakmu, ada adikmu, ada anjingmu. Karena si papa masih belum ngeh. Anak ini teriak. Papa di mana? Begitu papanya ditanya, papa di mana? Papanya yang terkejut. Baru papanya tanya, sambil senyum ya, tapi senyum kecut. Iya, papa di mana? Jawaban anak ini membuat pendeta ini bertobat. Jawabannya gini, karena papa di gereja terus. Habis sudah. Dia peluk anak itu. Dia berkata, ampuni papa. Saudara, bukankah seringkali kita begitu? Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Akhirnya hari Minggu khotbah. Seluruh jemaat diberkati. Karena itu khotbah yang hidup. Firman yang hidup. Yang dialami langsung. Maka itu anak-anak itu jangan diremehkan. Mereka itu luar biasa. Bagian terakhir. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab tentang pemulihan. Ratapan pasal 5. Ya, ini bagian terakhir. Ratapan pasal 5. Mulai ayat 1. Ratapan 5. Mulai ayat 1. Puji Tuhan, ada komen lagi di Facebook. Wah, kesaksian yang menemplak pendeta-pendeta yang sibuk pelayanan tanpa peduli keluarga. Betul. Waktu saya baca itu, saya juga merenung. Oke, maka itu tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan hidupnya kacau. Karena kehadiran Papa nggak ada di hidup mereka. Karena sibuk dengan kata pelayanan. Pasal 5 kitab Ratapan ayat 1. Judulnya saudara baca baik-baik. Doa untuk pemulihan. Jadi ketika sejak tahun 91 ada doa-doa nasional. Dan sampai hari ini ada JDN, Jaringan Doa Nasional. Doa yang kapan itu ya? 555 itu. 5 Mei 2005 kalau nggak salah ya. Wih, itu serentak seluruh Indonesia. Habisin biaya berapa miliar hanya untuk membuat doa pemulihan. Tapi hari ini, saudara dan saya sedang belajar firman ini. Inilah satu-satunya firman di seluruh Alkitab. Kapan ada pemulihan dan siapa yang dipulihkan. Karena kalau orang-orang yang disebut di Ratapan 5 ini tidak gereja pulihkan, maka di Indonesia tidak akan ada pemulihan. Ayat ini luar biasa. Saya mendapat rahasia ini tahun 78. Ketika suatu hari ada pendidikan kursus bahasa Inggris di Surabaya, di Jalan Arjuna, nomor 120 sekian saya lupa. Nah, murid-murid remaja ya, yang kelas 5 SD sampai 1 SMP itu dibuat retreat oleh pimpinan kursus itu. Retreatnya di Terawas, Jawa Timur pasti tahu. Ya saya hadir. Nah ketika retreat itu ayat ini yang muncul. Saya bingung, saya belum pernah tahu rahasia itu. Maka itu sejak 78, sejak retreat itu
konsep pelayanan saya tentang anak-anak berubah. Saya baca dengan cepat. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami di sini? Kita belum tahu. Saya baca lagi. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami beralih kepada orang asing. Siapa kami di sini? Wih, begitu Papa tunjukkan saya menangis, saya bertobat. Lihat ayat 3. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa. Ibu kami seperti janda. Wih, inilah anak-anak fatherless. Anak-anak yang gak punya papa. Saya baca terjemahan FIA. Terima kasih, bagus. Sekarang ngirim ini. Ya Yahweh, ingatlah segala hal yang telah menimpa kami. Lihatlah segala kesedihan yang harus kami derita. Tanah pusaka kami, rumah kami sekarang dipenuhi oleh orang-orang asing. Kami telah menjadi yatim. Ayah kami telah mati. Ibu kami telah menjadi janda. Ternyata Indonesia atau negara mana saja tidak bisa dipulihkan negerinya kalau masih ada anak-anak yatim. Siapa mereka? Nanti kita lihat. Nah, dalam terjemahan baru ini saya tertarik dengan kata ibu kami seperti janda. Nah, buat saya ini aneh. Mengapa kalau janda kok disebut seperti? Janda itu ya janda lah. Ngapain seperti? Akhirnya Roh Kudus menjelaskan. Tolong penjelasan ini semua kita pegang. Maka itu saudara, sejak tahun 78 itu sampai hari ini, saya tidak akan berhenti untuk mencari anak-anak yatim sepanjang saya hidup. Maka waktu kami mau menikah, saya beritahu istri saya, kalau nanti Tuhan gak kasih kita anak kandung kamu bagaimana? Dia siap. Lalu siap gak kita menampung anak-anak itu? Waduh, saya bersyukur istri saya luar biasa. Maka itu saudara, 90 sekian persen pengeluaran kami bukan untuk makan kami, bukan untuk belanja keperluan kami sehari-hari. 90% lebih pengeluaran kami untuk anak-anak ini. Sebab kami ingin negeri ini dipulihkan. Yaitu kalau anak-anak itu dipulihkan. Kenapa seperti janda? Kenapa enggak dibilang ibu kami janda? Terjemahan baru. Ternyata janda itu karena dua hal. Zaman itu suami-suami perang dan mati di medan perang. Atau karena cerai. Tapi di zaman kita hidup ini, ada perempuan-perempuan punya anak, tapi nggak tahu siapa bapaknya anak ini. Nah, mereka nggak bisa disebut janda, karena disebut janda itu kalau pernah menikah. Nah, ini nggak pernah menikah kok. Oh, begitu Roh Kudus jelaskan itu, saya lebih hancur lagi. Berarti kalau zaman dulu banyak janda karena perang. Sekarang di generasi nggak ada perang. Kenapa banyak janda? Karena free sex. Karena seks bebas. Ngeri sekali. Terus ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Untuk minum saja nggak ada yang gratis. Anak-anak yatim ini. Terus kami mendapat kayu dengan bayaran. Kayu itu untuk hidup sehari-hari. Masak nasi, masak lauk, masak apa. Jadi airnya pun gak gratis. Untuk hidup cari makan aja mereka susah. Ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat. Kalau sekarang yang ngejar itu Satpol PP. Kami lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Kok bisa gak ada istirahat? Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang punya perusahaan, punya pabrik,
menggaji anak-anak itu pasti murah. Karena di bawah umur, jahat sekali. Jelasnya ayat 5 ini. Kami lelah, gak ada istirahat, karena disuruh kerja terus. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur. Baca di Alkitab, Mesir itu lambang dunia ini. Asyur itu negara bangsa yang punya dewa Molok. Yang korbannya adalah bayi-bayi dan anak-anak sadis. Jadi mereka itu hanya untuk bisa minum, bisa kenyang. Diperbudak Mesir pun oke. Diserahkan kepada dewa, dikorbankan, terpaksa. Maka itu kalau kita melihat anak-anak seperti ini, jadi korban seks, diperbudak oleh orang-orang dewasa di jalanan, di pasar, di terminal. Maka itu kalau Pesat punya future center, luar biasa. Tapi ini belum cukup untuk menjawab semua jutaan anak-anak ini. Oh, ada yang komen, waduh, benar-benar zaman yang sangat jahat. Jahat perempuan yang punya anak tanpa tahu siapa ayahnya. Tuhan ampuni bangsa kami. Selamatkan generasi penerus. Iya, kita harus menyelamatkan. Ayat 6. Ayat 7. Oh, belum selesai ya ayat 6. Kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Nah, ayat 7 ini mengerikan, saudara. Ayat 7 sangat mengerikan. Bapak-bapak kami, oh Tuhan tolong, berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Tapi kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Wih. Bagus, tolong FAYH-nya. Bunyi apa? FAYH. Maka itu papa, ayo. Ini FAYH. Ayah kami telah berbuat dosa. Tetapi mereka telah tiada. Dalam kurung sebelum hukuman dijatuhkan. Kamilah yang menanggung hukuman yang seharusnya dikenakan kepada bapak-bapak kami. Tahun 94, saudara, ketika pertama kali saya ke Brasil bersama istri saya. Itu pertama kali kami ke negara Brasil. Tahun 94. Aduh, kami menangis. Kenapa? Brasil itu mungkin satu-satunya negara di dunia. Aduh, anak-anak kecil itu berkeliaran. Kalau saudara pernah ke Rio de Janeiro, ada pantai namanya Copacabana. Ngeri, orang turis saja takut karena anak-anak kecil ini merampok, mencuri. Saudara, dan bukan cuma itu. Buat polisi, buat negara. Dengar ya, anak-anak itu disebut hama. Tahu hama kayak tikus yang merusak. Jadi kalau mereka sudah bisa ditangani, ditembak, saudara. Nah, waktu anak-anak itu mati, nggak ada yang tahu ini anaknya siapa. Sampai segitunya negara itu, waduh. Maka selama sekian waktu itu kami di Brasil. Khotbah yang saya sampaikan di gereja-gereja tidak lain hanya khotbah dari Malaki 4 ayat 6. Khotbah tentang ratapan 5 ini. Bayangkan anak-anak kecil disebut hama. Ngeri sekali. Maka itu hari ini kita dibuat acara. Buat acara memandu anak-anak Khatulistiwa. Karena anak-anak itu sangat spesial di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Untuk dunia ini. Anak-anak itu satu bagian lagi. Ratapan 4 dengan cepat. Terima kasih ya pimpinan Pesat. Kalau saya dapat kesempatan, saya minta waktu ini. Oke, ratapan pasal 4. Saya baca mulai ayat 1. Sengsara Sion yang dahsyat. Siapa Sion? Gereja Tuhan. Siapa Sion? Istana raja segala raja.
Ternyata istana raja segala raja dan gereja sedang dalam sengsara yang sangat dahsyat. Maka itu pandemik ini saya syukuri. Gedung-gedung gereja yang mewah tidak berlaku lagi. Enggak cuma gedung gereja. Semua tempat ibadah agama apa saja terpaksa ditutup. Ini waktunya kita dipulihkan. Pasal 4 ayat 1. Namanya meratap. Sungguh pudar emas itu. Siapa emas itu? Nanti kita lihat. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion, anak-anak yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, kereweng, orang Jawa bilang, pecahan, buatan tangan tukang periuk. Bayangkan dari emas yang mulia, merosot nilainya dari pecahan gerabah yang gak ada nilainya. Itulah anak-anak yang hancur hidupnya. Terus serigala pun ayat 3 memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Saudara, ketika ayat ini muncul, kita ingat, kalau serigala binatang sadis saja, sayang anak-anak yang dilahirkannya, dan mereka mau menetai anak-anaknya. Tapi manusia kejam. Anak dibunuh, anak dibuang di WC umum, di tempat sampah. Dalam hidup saya sampai hari ini, ada beberapa anak yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika mereka masih bayi, umur berapa hari, ditaruh dalam kardus di sebuah tempat. Kami ambil. Dan bahkan di antara anak-anak kami yang hebat ini, ada mereka yang hasil perkosaan, hasil perzinahan. Tapi mereka bisa lulus S1, S2, S3. Luar biasa. Kalau mereka diberi kesempatan. Maka itu kami berkata, 90% lebih pengeluaran kami, bukan untuk biaya makan kami, bukan untuk biaya kebutuhan pakaian semua, tidak. Tapi untuk mencari anak-anak Sion yang tadinya seperti emas nilainya. Anak-anak yang gak punya bapak itu. Dan mereka jadi orang-orang hebat. Kalau saudara ke Nabire, saudara ke Manokwari, saudara akan tahu sebagian besar guru-guru yang sekarang bersama dengan pesat Nabire dan Manokwari adalah anak-anak ini. Tuhan pulihkan. Bahkan tidak sedikit, berapa kali yang dari pesat karena bermasalah keluar, kami ambil. Berapa banyak yang dari sekolah Alkitab melanggar peraturan, dibuang, kami ambil. Dan mereka jadi orang-orang hebat sekarang ini. Inilah firman Tuhan itu. Jangan hanya mengeterapkan peraturan seperti manusia ini mesin. Tidak. Peraturan harus dibuat. Tapi mengurus manusia tidak boleh seperti ngurus mesin. Hanya diganti oli selesai. Tidak. Harus kita perhatikan. Maka itu bersyukur sampai hari ini. Maaf, saya cuma cerita. Kalau ada yang dibuang dari mana saja, dibuang dari rumah, dari gereja, dari sekolah Alkitab, dari mana saja. Kalau dengar tentang kami, ayo kita hidup bersama-sama. Dan hasilnya luar biasa. Jadi kalau serigala aja mau neteknya anaknya, ayo jangan kita buang anak. Lanjut ayat 4. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Saudara, saya berkali-kali melihat kisah peristiwa ini. Saudara tahu, kalau lidah lengket ke langit-langit, begini ilustrasinya. Siapa pernah ngadakan perjalanan atau duduk di satu tempat, terus saudara ketiduran, nah waktu saudara tidur kepala bersandar, terus mulutnya mangap, maaf. Begitu bangun kaget, keren gak lidah ini lengket di langit-langit? Iya. Nah, ada bayi-bayi sampai gak bisa nangis karena gak punya tenaga, karena lapar. Lidahnya lengket ke langit-langit. Cuma
Itu saya sering ketemu, saya ambil. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Ayat terakhir, ayat yang ke-10. Aduh, ngeri sekali. Terjadi nih 9 hari yang lalu, saudara cari di berita. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut nih, memasak, merebus kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Ada apa 9 hari yang lalu? Ketangkap di sebuah daerah. Seorang ibu kandung menjual anak gadisnya kepada seorang. Dia minta 2 juta untuk merawani anaknya. Bayangkan. Hancur. Jadi istilah wanita-wanita merebus anak-anaknya terjadi di zaman kita ini. Lihat yang namanya TKW, tenaga kerja wanita. Saya nggak tahu kenapa kok paling banyak dari Kabupaten Indramayu. Maaf. Ternyata bukan TKW, itu dijual oleh orang tuanya sendiri karena ekonomi. Jadi tenaga kerja wanita ke Malaysia, ke Arab Saudi, kemana-mana. Aduh, ke Taiwan dan banyak lagi. Hari ini tema kita memandu anak-anak Katulistiwa. Jangan cuma jadi tema biasa. Mari kita jadikan kebenaran dalam hidup kita. Maka kalau saudara dan saya memulihkan anak-anak di negeri kita, maka negeri kita akan pulih. Dan di negara manapun yang sedang bergabung, Eropa, Amerika, Australia, ada yang dari Kanada, coba saudara belajar baik-baik. Kita selamatkan mereka. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi papa dan mama, menjadi rumah untuk anak-anak ini. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Maka kalau saudara dan saya bergerak dengan firman ini, Indonesia dipulihkan. Oh, terima kasih Papa untuk firman-Mu ini. Dan tolong kami siap untuk menjadi pelaku-pelakunya. Maka itu saya bangga dengan istri saya. Walaupun gak punya anak kandung, tapi hatinya untuk menjadi mama buat banyak orang. Luar biasa. Belum lama saudara, kami dapat seorang anak perempuan. Dia S1 Fisika, lulusan Universitas Patimura Ambon. Saya nggak kenal. Akhir Maret. Ada orang telepon saya dari Bandung. Dia bilang, Pak Daniel, saya lagi makan ini. Oh ya? Terus? Ini ya kami ketemu tukang parkir tapi gadis. Hah? Terus Kristen lagi. Oh ya, coba minta nomor teleponnya. Ya udah, nengke cerita, saya tanya, ternyata dia yatim piatu. Dia sudah pindah dari Denpasar ke Semarang, kemana, hanya bisa makan. Aduh, ketika itu Roh Kudus gerakan, ya udah. Akhirnya saya pindahkan dia ke Jogja. Ya, ada katanya keluarganya saya nggak kenal. Ya udah, saya angkosi. Kamu jangan di Bandung lagi. Setelah berapa hari di Jogja, saudara, saya berunding dengan tim yang di Nabire. Ini ada gini, oke, suruh ke Nabire aja. Kami perlu guru fisika. Itu loh tim kami yang luar biasa. Saya nggak pernah ketemu anak ini. Dengan cepat kami bertindak. Siap berangkat. Maka dia berangkat dari Jogja ke Makassar. Makassar ke Timika. Timika baru ke Nabire. Sekarang dia ada di Nabire. Menjadi guru. Wah, dia buat video-video bagus. Ternyata dia orangnya bisa ini, bisa itu. Nah, ini yang terakhir kisahnya. Oh, ada banyak lagi. Jadi kalau saudara dan saya mau jadi pelaku, luar biasa. Nah, syaratnya cuma satu. Tolong dicatat.
Satu-satunya syarat yang Tuhan minta supaya saudara dan saya menggenapi pemulihan ini dan tidak ada anak-anak yang disesatkan oleh orang dewasa. Catat syaratnya cuma satu. Bukan yang rajin doa puasa, bukan yang rajin khotbah, bukan yang rajin hafal ayat Alkitab. Syaratnya cuma satu, jangan pelit. Titik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman. Sampai kita jumpa. Saya serahkan kepada host